Hai guys, ketemu lagi sama aku Aida di Asa Pena. By the way, udah bulan Juni aja nih. Berarti saatnya plan with me bersama Asa Pena. Dan untuk plan with me di bulan Juni ini agak sedikit berbeda ya. Kali ini aku cuma menggunakan 3 tools ini aja, yaitu Pentel Energel Pen dan Snowman Drawing Pen yang ukurannya 0,1 dan 0,6. Nggak cuma itu aja. Di sini aku juga melakukan sedikit perubahan sih. Nah, perubahannya apa aja dan kenapa sih aku melakukan perubahan itu? Aku akan ceritain nanti, tapi sebelum itu seperti biasa dong, Asa Pena, sign in. Buat kamu yang para pengikut aku yang sudah lama, apalagi semenjak Plan With Me pertama kali itu aku bikin, kamu pasti sadar loh, kok ada buku nih di Plan With Me kali ini. Ya, ini aku bilang aku melakukan sedikit perubahan. Nah, biasanya aku kan menggunakan kertas file yang ukuran A6. Nah, kali ini aku mencoba dengan menggunakan traveler notebook yang ukuran juga sama sebetulnya. Ukuran notebooknya itu ya ukuran A6. Oke, sekarang kita balik dulu ya ke cover bulan Juni. Nah, untuk cover bulan Juni ini aku sebenarnya bikinnya simple banget. Nah, untuk tulisan bulannya di sini aku tulisnya dengan huruf kapital ya, atau tulisan huruf besar, tapi di mana setiap downstroke-nya itu aku pertegas atau aku pertebal lagi. Nah, lanjut untuk tema bulan Juninya ini aku bikin gambar atau aku bikin tema dengan kucing. Nah, aku dapat hibahan seekor kucing dari anaknya mbak aku sih, dan anakku ternyata suka, dan ya udah kita coba aja ya untuk menjadi seorang cat lover dari yang dog lover jadi cat lover. Oke, lanjut. Nah, pastinya di setiap cover yang biasa aku bikin ini, aku kan pasti bikin mini calendar. Nah, ini juga dong, aku juga pasti bikin mini calendar untuk bulan Juni. Nah, berbeda adalah di sini untuk label harinya. Biasanya kan aku habis setelah nulis label harinya aku langsung pakai highlighter. Cuma kan aku di sini cuma menggunakan pulpen warna hitam, jadi aku lebih menggunakan Snowman Drawing Pen yang ukurannya 0,6. Jadi warnanya tuh lebih tegas, lebih hitam, lebih bold ya dibandingkan dengan aku menggunakan Snowman Drawing Pen yang ukuran 0,1 ya untuk nulis-nulis tanggal-tanggalannya. Jadi biar kelihatan lebih beda gitu walaupun sama-sama warna hitam. Nah, kalau udah seperti biasa langsung hapus aja dan lanjut. Di sini aku sudah bikin monthly planner. Untuk monthly plannernya kali ini sebenarnya juga nggak ada perbedaan dengan aku menggunakan buku ataupun aku dengan menggunakan kertas file. Nah, karena sama-sama ukurannya A6 sebetulnya, cuma lebih enaknya adalah nulisnya nyambung gitu loh. Nah, untuk halaman yang di sebelah kiri ini aku untuk hari Senin sampai hari Kamis, dan untuk di halaman yang sebelah kanan ini untuk hari Jumat sampai hari Minggu. Nah, nggak lupa di sini aku pastinya bikin mini kalender untuk bulan berikutnya, yaitu untuk bulan Juli. Oke, lanjut. Di sini aku langsung mau kerjain aja mini kalendernya untuk yang bulan Juli. Jadi di sini aku bikin mini kalendernya itu untuk judulnya Juli, dan label harinya aku pakai yang Snowman Drawing Pen yang ukuran 0,6 biar warnanya lebih bold gitu ya. Dan untuk tanggal-tanggalannya aku pakai yang ukuran 0,1. Kemudian di sini aku kasih bikin aksen jejak tapak kaki kucing untuk sebagai pemanis aja sih di mini kalendernya ini. Nah, lanjut ya, di sini aku mau cerita nih tentang kenapa sih aku pakai buku. Jadi ceritanya sebenarnya aku ditantang nih. Katanya kalau mau bikin bujo atau planner ini tuh harus pakai yang luxury stuff atau yang modalnya gede. Oh no sayang. Nah, karena ini aku mau tunjukin, oke, dengan menggunakan pulpen aja atau dengan menggunakan buku biasa aja bisa kok. Nah, karena harga kertas file itu harganya lumayan ya, harganya yang ukuran A6 itu harganya sekitar 15.000 sampai 20 ribuan. Sedangkan kalau pakai yang model buku ini yang modelnya sama kayak yang kertas file ukuran A6 yang berkotak-kotak atau yang berdot-dot ini, itu harganya sekitar 10.000 atau ada kok yang jual sekitaran 9 ribuan. Jadi siapa bilang sayang kalau mau bikin bullet journal itu harus dengan biaya yang mahal. Jadi kamu tuh sebenarnya pakai pulpen hitam sama buku kayak aku aja ini sebenarnya bisa aja kok. Nah, di sini aku sudah selesai bikin layout untuk monthly planner bulan Juni, dan untuk layout garis-garisnya di sini aku pakai Snowman Drawing Pen yang ukuran 0,6.
Dengan pulpen yang sama aku gunakan untuk melabelkan hari-harinya. Nah, untuk penulisan tanggalnya di sini aku pakai pulpen Pentel Energela Pen. Nah, di sini aku melakukan kesalahan nih sayang. Kotak yang aku bikin tuh kurang satu, yang gampang ya tinggal hapus aja tulisan notesnya. Terus aku tinggal bikin kotak yang baru. Nah, udah deh. Nah, untuk sisa kotaknya yang tidak terpakai aku bikin untuk nulis notes. Nah, lanjut di sini ada di sisi sebelah kanan itu ada space kosong kan. Nah, di sini aku berencana untuk nulis label monthly plannernya gitu. Nah, nulisnya sih biasa aja, cuma kayak pakai tulisan huruf sambung begitu. Tapi di setiap downstroke-nya, setiap penulisan yang garisan ke bawahnya itu aku pertegas atau aku pertebal seperti ini. Lanjut, di sini aku mau cerita juga ya, selain aku kenapa aku beralih dari pengguna kertas file menjadi buku. Jadi kan aku kadang suka nih, perlu banget nih suka ngeliat catatan-catatan aku yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau aku pakai kertas file itu kadang juga suka mencar-mencar, karena kan kalau di binder itu kan terbatas ya untuk naruh jumlah kertasnya, nggak bisa aku simpan-simpan. Nah, kalau misalnya sudah aku lepas dari bindernya, itu kertas-kertasnya aku mau simpan di mana ya gitu. Nah, makanya aku pikir ya aku kayaknya lebih efisien dan lebih efektif kalau misalnya pakai model buku gini. By the way, mohon maaf ya kalau misalnya kedengaran ya ada suara anak aku tuh yang lagi bercanda sama paman dari ketawa-ketawa. Oke, lanjut ke monthly planner-nya. Nah, untuk monthly planner-nya di sini aku gambar bola-bola bola-bola benang wol gitu. Kenapa? Karena menurut aku kucing itu tuh identik dengan bermain bola-bola wol. Sebenarnya sama kayak kucing aku sedang banget dia mainin tuh benang-benang wol gitu. Nah, kemudian lanjut, nah di atas sini tuh aku kasih gambar tulisan meow, tapi dari gambar muka kucing, dan untuk huruf O-nya itu gambar gulungan benang wol seperti ini. Jadi ya biar permanis aja, biar bikin lucu aja, lucu-lucuan gitu. Nah, lanjut di sini aku coba bikin gambar kucing lagi tidur, lagi baring, karena identiknya kucing itu kan suka tidur gitu. Tapi ya mohon maaf ya kalau misalnya gambarnya itu kurang bagus, dan sini ada motonya untuk don't stop. Jadi maksudnya don't stop to sleep, untuk istirahat. Nah, kalau udah kamu tinggal hapus aja. Lanjut. Oke, di halaman selanjutnya di sini aku bikin to-do list. Sama, to-do list kali ini juga bikin simple aja. Jadi untuk judul to-do listnya di sini aku bikin kayak seolah-olah tuh kayak kucingnya lagi ngomong to-do list, meow gitu. Nah, untuk list-listnya di sini aku cuma bikin kotak biasa aja begitu. Nah, yang aku suka di sini tuh aku bikin gambar kucing tuh yang lagi duduk. Terus dia kucingnya tuh kayak pakai pita gitu. Kayaknya lucu banget, gemes banget gitu ya. Sekali lagi mohon maaf ya kalau misalnya gambarnya kurang bagus atau kurang berkenan. Tapi ya I like it, aku suka ya karena ini hasil karya aku sendiri. Dan ya I have to proud with myself, right? And then di sini kucingnya tuh soal lagi ngomong ya. Jadi aku bikin bubble speech gitu. Jadi bubble speech-nya juga yang simple aja, bikin kotak. Terus di dalam tulisan bubble speech-nya itu aku bikin to-do list, terus meow. Gemes aja sih, lucu. Nah, di sini aku mau tanya dong buat kamu para followers aku, di sini kamu dog lover atau cat lover? Please komen di bawah ya. Nah, kalau udah di sini kamu tinggal hapus aja ya. Nah, badannya untuk hasilnya aku suka banget, gemes, lucu. Oke, lanjut. Di sini aku punya tracker. Nah, untuk tracker kali ini itu kan aku untuk di sketch-nya tuh aku bikin self care tracker. Tapi ternyata aku di sini memilih untuk menggantinya menjadi no spending tracker gitu. Nah, bisa dibilang ini tuh tracker terniat aku juga sih. Jadi aku bikin trackernya itu kayak model kucing lagi nunduk ke bawah, terus dengan ekornya yang lagi melengkung. Aku nggak tahu yang benar-benar gambarnya benar-benar jadi kayak gambar kucing, bukan kayak doggy. Tapi ya I hope lah itu kayak gambarnya kayak gambar kucing. Nah, jadi ini aku bikin bikin line outnya si sketch kucingnya itu dengan drawing pen yang dari Snowman yang ukurannya 0,6. Jadi aku bikinnya seperti ini. Terus di dalam badan-badannya itu aku bagi-bagi, aku bikin kayak mozaik seperti ini dengan jumlah kotak atau dengan jumlah bagian itu ada 30 hari sesuai dengan jumlah hari di bulan Juni. Nah, kalau udah kamu jangan lupa tulis untuk tanggalannya, tanggal 1 sampai tanggal 30 seperti ini. Nah, untuk kotak-kotaknya sendiri tuh aku bikinnya nggak bikin kayak
bikin rapi gitu ya. Aku pokoknya bikin ngacak aja. Ada yang bentuk segitiga, ada yang bentuknya kotak, ada yang miring, ada yang diagonal. Seperti pokoknya yang terpenting adalah jumlah harinya 30 hari. Nah kalau udah biasa kamu hapus aja dan ini dia hasilnya. Oh my god, aku suka banget, lucu. Nah kalau udah kayak gini kamu tinggal bikin key-nya aja. Jadi kalau yang digaris-garisin itu artinya aku sukses, dimana aku nggak jajan di hari itu, dan kalau dikosongin berarti ya aku failed. Nah lanjut. Next di sini aku juga bikin tracker terniat aku lagi, dan aku juga nggak percaya ternyata aku bisa bikin beginian. Jadi untuk tracker kali ini tuh aku kayak bikin gambar kucing lagi lari gitu, tapi kayak bukan gambar badan kucing utuh, jadi lebih kayak sketsnya gitu sih. Nah jadi aku bikinnya simple aja. Jadi kayak bikin kucing yang montok, jadi aku bikin lengkungan badannya tuh agak lebih besar biar kelihatan kucing itu lebih semok. Nah di sini trackernya itu aku modelnya adalah model tapak kaki kucing gitu. Jadi biar gemes aja, lucu gitu kan ya. Nah lanjut, untuk di lengkungan badannya si kucing semok ini itu aku bikin label yaitu no transport trackernya. Jadi maksudnya no transport tracker ini adalah aku tuh tidak menggunakan transportasi lain selain busway. Jadi kalau aku mau jalan dari busway ke kantor aku, ya aku jalan kaki gitu, nggak naik angkot atau nggak naik ojol atau nggak naik taksi gitu. Nah begitupun juga kalau aku dari busway ke rumah aku, jadi aku harus jalan kaki. Itu olahraga. Semoga ini juga membantu menginspirasi kamu ya trackernya. Oke, nah untuk gambar tapak kakinya sebenarnya gampang aja. Jadi kayak gambar segitiga, tapi ujung-ujung segitiganya ini itu kamu kasih lengkungan. Nah untuk yang garis bawahnya agak sedikit lengkungin juga. Terus dikasih paunya kayak cakarannya gitu dengan gambar bulat-bulat aja sih, 4 buah seperti itu. Nah untuk di dalam tapak kakinya kamu tinggal bikin angka 1 sampai 30 sesuai dengan jumlah tanggal yang ada di bulan Juni seperti ini. Nah kalau udah seperti biasa kamu tinggal hapus aja ya. Nah kalau udah hasilnya seperti ini dan gue masih amazed sama diri gue sendiri, ternyata gue bisa bikin tracker yang serumit ini, yang wow ini gitu loh. Oke, nah ini masih ada space. Jangan lupa kamu bikin tulis key-nya. Jadi kalau warna tapak kakinya itu diwarnai hitam berarti kamu sukses, dan kalau dikosongin berarti kamu failed di hari itu untuk menggunakan kendaraan yang lain selain busway. Lanjut, di sini aku bikin self care tracker. Again, di sini I still don't believe it with myself karena oh my god, ternyata gue bisa bikin tracker kayak gini yang serumit ini. Wow. Jadi untuk tracker kali ini itu aku bikin bola-bola gulungan benang wool. Lu bayangin gak sih gue bikin kayak begitu? Gue yang orangnya males, yang orangnya oh my god, I still don't believe it with me. Oke, pokoknya aku bikin bola-bola gulungan seperti ini, dan aku bikinnya satu bola itu adalah untuk 1 hari. Kamu juga bisa aja sih bikin setiap bola-bola gulungan itu mewakili berapa hari. Kan kamu lihat tuh di sini bola-bola gulungan itu kan ada layer-layernya, ada strip-stripnya gitu. Kamu bisa mewakili setiap stripnya itu ada untuk 1 hari. Tapi kalau aku satu bola gulungan itu untuk 1 hari. I'm still amazed with myself. Oke, lanjut. Nah, karena di sini aku bikinnya nggak cukup ya, jadi di sini aku pakai 2 halaman depan sama yang halaman belakang. Nah seperti ini, jadi aku tinggal lanjutin aja. Oh iya, lupa ngasih tahu tadi di samping tulisan self care trackernya tuh aku bikin gambar kucing yang lagi duduk sedang melingkarkan ekornya dengan mata yang terpejam, jadi kayak lucu aja sih. Oke, lanjut. Di sini aku mau bikin bola-bola gulungan benang woolnya dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Untuk gambar benangnya di sini aku ada gambar benang yang masih utuh kayak bentuk bola, ataupun kadang ada benang yang sedikit benangnya terurai seperti itu. Sekali lagi aku ingatin ya, jangan lupa untuk nulis tanggalnya. Nah, lanjut di bawahnya di sini aku bikin sticky cat. Jadi sticky cat itu kayak sticky man, cuman aku bikinnya kayak sticky cat. Jadi yang kayak gambar
cuma kayak sticky man deh gitu ya, kamu paham ya maksudnya. Nah kemudian di sampingnya terus aku bikin moto yaitu sleep, play, it's time to me time. Jadi sebetulnya ini lebih mengingatkan aku untuk mengambil 1 hari dalam seminggu untuk me time, jadi untuk refreshing gitu. Nah kalau udah kamu tinggal hapus aja dan ini dia hasilnya. Aku suka banget dan wow, I still believe with myself, ternyata aku bisa loh bikin beginian. Nah kemudian aku tinggal nulis aja key-nya. Jadi kalau ini kan agak ribet ya, maksudnya self care tracker ini banyak key-nya. Jadi sebisa mungkin aku bikin di kayak different key gitu loh. Misalnya kayak garis-garis miring itu untuk shampoo dan cream bath, yang untuk yang miring ke kanan itu untuk yang kamu pakai conditioner. Terus kalau yang misalnya zigzag itu misalnya untuk maskeran seperti itu. Nah lanjut, terakhir di sini aku bikin saving day. Nah untuk saving day kali ini sama aja, cuma aku bikin ekstra 1 kolom untuk di sebagian sebelah kiri itu untuk nulis ekstra. Oke, pokoknya seperti ini aku akan tunjukin ke kalian. Nah fungsinya adalah untuk biasanya kan kita kalau nabung itu misalnya gini, nabung 11.000. Nah kadang aku naruhnya 12.000, jadi aku naruh di ekstra itu plus 1.000 seperti itu deh contohnya. Nah di sini aku udah bikin kolomnya, jadi aku bagi jadi 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Jadi 1 untuk tanggal, terus yang kolom kedua untuk rupiahnya, untuk nominal rupiah yang akan kamu tabung. Terus di kolom ketiga itu tanda checklist, itu menandakan kalau kamu sukses hari ini untuk menabung. Dan untuk kolom ketiga itu untuk total tabungan kamu, dan ekstra adalah untuk mencatat ekstra tambahan yang uang kamu tabung. Oke, di kolom tanggal kamu isi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 sesuai dengan jumlah tanggal yang ada di bulan Juni. Tapi di kolom bawahnya itu kamu bikin kasih ekstra untuk totalannya ya. Nah untuk di kolom rupiah itu karena kita di bulan Juni ini ada 30 hari, maka startnya itu kita mulai menabung dari nominal 30.000 untuk di tanggal 1 ya. Nah untuk di tanggal 2 nya kita mulai menabung dengan nominal 29.000, dan untuk di tanggal 3 28.000. Ya begitu seterusnya dikurangi 1.000 seperti itu. Sedangkan untuk kolom total yang di bawah itu untuk mengetahui jumlah totalan yang sudah kamu tabung selama 30 hari di bulan Juni. Nah kalau udah kamu tinggal hapus aja. Oke, jadi sekian Plan With Me kali ini bersama aku Aida. Semoga ini sangat-sangat menginspirasi ya. Jadi yang bilang kalau mau jadi bujo lovers atau mau bikin bujo itu harus pakai yang produk-produk yang mahal, harus pakai yang barang-barang yang eksklusif. No, cuma pakai pulpen warna hitam saja dan buku yang kamu punya, kamu sudah bisa bikin bujo dengan kreativitas kamu sendiri. Yang terpenting adalah kamu jangan pernah membatasi diri kamu sendiri. Jangan pernah kamu membatasi kreativitas kamu sendiri. And then, thank you for the watching. Asapena, sign out.